Ya Allah, Kita buka dulu nih, Bro. ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan nikmat sehat untuk mengikuti acara webinar series ke-42 kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tanggal 31 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan 23 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Bambang Setiaji MSI, Ketua Majelis Diklit Bank PP Muhammadiyah. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Profesor Dr. Sofyan Anif MSI beserta jajaran, dan jamaah kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali kegiatan kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, akan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 oleh Bapak Al-Watani SSI. Kepada Bapak Al-Watani SSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Acara selanjutnya yakni sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 4, Profesor Dr. M. Sutrisna MKes. Kepada beliau Profesor Dr. M. Sutrisna MKes, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah amin. Mati Prof. Mas Yaji, Majelis Tinggi Bank PP Muhammadiyah, Bapak Ibu, besar dan tadi yang soal semua dirahmati Allah beserta ini. Alhamdulillah hari ini BPSDM LPK kita mengadakan kegiatan webinar tentang kemuhammadiyah. Jadi sebagaimana yang sudah kita lakukan cukup banyak, goalnya apa? Goalnya itu biar kehidupan AIK itu betul-betul jadi, kalau orang mengatakan roh dan living values di kampus WMS ini. Termasuk salah satunya hari ini kegiatan webinar. Jadi selain kajian terji, kajian Qiyamul, webinar, Baitul Arqam, ada munator juga. Semuanya ditujukan untuk implementasi dari nilai-nilai AIK di WMS. Hari ini kita mengundang Prof. Bambang untuk memberikan kajian tentang peran dinamika Muhammadiyah dalam ekonomi kebangsaan ini. Ini yang mungkin belum banyak dipahami oleh teman-teman kita semua. Terima kasih Prof. Bambang, semoga tetap sehat, bisa mengayomi kami semua yang di WMS itu, mengawal kami semua itu. Yang join baru sekitar 350-an ya. Mestinya kalau semua join kita itu ada 1.100. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, nanti kegiatan-kegiatan AIK itu menjadi bagian penilaian yang digunakan untuk semacam kenaikan pangkat dan sebagainya. Karena apa? Ternyata semakin lama semakin berkurang. Mudah-mudahan dengan regulasi seperti itu akan menjadi semangat kita dalam mengikuti kegiatan-kegiatan AIK. Sekarang itu, selamat mengikuti kegiatan webinar. Mohon maaf ini Pak Rektor tidak bisa hadir, ada agenda. Dan saya sedang dalam rangka ke Magelang, ke Baitul Arqam. Terima kasih. Berkelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. M atas sambutan yang disampaikan. Memasuki acara inti, yakni kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan oleh Ustaz Profesor Dr. Bambang Setiaji, MSI, yang akan dimoderatori oleh Bapak Imron SE MSI. Kepada beliau Bapak Imron SE MSI dipersilahkan. Saya tak ngambil kupluk dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala aidan wa qala ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Wa qala aidan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Al-ayat. Alhamdulillah, pada yang terhormat Pak Rektor, pada yang terhormat Bapak WR4, Bapak Prof. M. Sutrisna, kemudian kepada yang terhormat kepada Kepala BPSDM dan staf, dan juga yang terhormat kepada Prof. Bambang Setiaji selaku narasumber pada hari ini, yaitu dalam acara AIK seri yang ke-42. Kali ini kita akan
membahas juga ya, memperbincangkan tentang apa yang sudah dicatat di sini, yaitu tentang dinamika peran Muhammadiyah dalam membangun ekonomi kebangsaan. Jadi kalau kita bicara mengenai ekonomi kebangsaan, barangkali yang perlu dicatat adalah bahwa frasa ini atau istilah ini itu sebelumnya telah ada gitu ya. Jadi nampaknya memang istilah ekonomi kebangsaan ini baru belakangan, artinya belum lama menjadi sebuah frasa gitu ya, atau sebuah apa namanya itu istilah yang populer begitu. Tapi yang sebelumnya adalah misalnya ada frasa-frasa yang mendahului, misalnya ada wawasan kebangsaan gitu kan, kemudian juga ada kongres kebangsaan, ada juga konferensi kebangsaan. Maka setelah itu kemudian muncul istilah ekonomi kebangsaan. Saya kira kalau berbicara tentang ekonomi kebangsaan itu juga ada beberapa frasa itu yang sudah mungkin dikenal oleh masyarakat, yaitu mungkin ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan itu adalah ekonomi yang berpihak pada rakyat ya, bukan pada segelintir pemodal atau oligarki. Atau pembangunan ekonomi yang berpihak pada bangsanya sendiri kan begitu. Maka sering disebut dengan ekonomi kebangsaan begitu. Kemudian juga saya kira identik juga dengan ekonomi Pancasila yang dulu pernah digagas oleh Prof. Mubi ya, Prof. Mubiarto, yang beliau menggagas ekonomi Pancasila, yang kemudian tidak tahu bagaimana kabarnya tentang ekonomi Pancasila, tapi yang jelas dia mirip-mirip dengan ekonomi yang syariah gitu ya. Kemudian juga saya kira juga identik dengan pembangunan ekonomi yang setara atau sebangun dengan makosid syariah. Jadi kalau selama pembangunan ekonomi itu sebangun gitu ya, atau sejalan dengan makosid syariah, tujuan ditegakkannya syariah, maka saya kira pembangunan itu akan berjalan dengan baik dan memanusiakan manusia. Kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan makosid syariah adalah bahwa pembangunan ekonomi itu harus melindungi din, melindungi keimanan. Artinya pemerintah hadir untuk melindungi keimanan, melindungi agama. Karena saya kira banyak riset yang mengkorelasikan antara ketaatan beragama dengan produktivitas. Semakin orang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ia semakin produktif dan tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Tentu kita tahu bahwa ketaatan orang di dalam beragama juga mendorong orang untuk berkorban, yang nanti akan kita laksanakan sebentar lagi. Demikian juga dengan sedekah, itu semua didorong karena ketaatan beragama. Artinya berkorban juga berdampak pada kinerja sektor pertanian yang meningkat. Demikian juga dengan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya sektor-sektor yang sifatnya adalah berhubungan dengan sektor pertanian. Kemudian juga menjaga nafas, menjaga jiwa. Jiwa ini harus dijaga, artinya tidak sembarangan ditumpahkan, tetapi betul-betul dijaga. Termasuk adalah bagaimana pembangunan yang tidak merampas hak orang lain. Jadi menjaga jiwa manusia. Kemudian juga menjaga akal atau intelektual. Pendidikan harus berlangsung dengan baik sehingga menumbuhkan kaum-kaum intelektual yang akan meneruskan pembangunan. Demikian juga dengan yang keempat, yaitu menjaga nasl atau keturunan. Jadi makanya kemudian pernikahan terus dipelihara. Jangan sampai kemudian hanya sekedar hubungan partnership ya. Pokoknya hubungan saling cinta kemudian kumpul kebo, tidak, tetapi adalah dalam rangka menjaga keturunan maka ada pernikahan begitu. Demikian juga dengan menjaga mal yang kelima, yang terakhir. Yang ini semua disebutkan dalam bukunya Al-Ghazali ya, yaitu menjaga harta, termasuk menumbuhkan harta. Termasuk investasi adalah
upaya untuk menjaga harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ada hubungannya dengan ekonomi anti riba. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambunya bahwa dengan tegas dikatakan bahwa yamhaqullahu riba, Allah menghanguskan riba, yamhaqul riba wa yurbis shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Menghanguskan riba, para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah menghilangkan keberkahannya. Jadi selama ekonomi itu berbasis riba, pasti akan tidak ada atau hilang hilang keberkahannya. Saya kira kita bisa lihat Amerika meskipun negara besar secara ekonomi dan dolar masih cukup kuat, tetapi Amerika sekarang ini menghadapi problem ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan, kemudian juga inflasi sangat tinggi sekali, kebutuhan hidup melambung tinggi, sementara pengangguran juga tinggi sekali. Artinya barangkali Amerika sedang menghadapi ayat Allah ini yang sedang berjalan, yamhaqul riba wa yurbis shadaqat. Maka sebagai seorang muslim, kita mestinya adalah yang ekonomi yang menyuburkan sedekah, artinya ekonomi yang berbasis sektor real. Jadi bagaimana menumbuhkan atau bersedekah, ya, berzis, yang itu kemudian akan menumbuhkan ekonomi secara real. Artinya intinya adalah berbasis ekonomi real, karena selama ini memang ekonomi kita cenderungnya lebih ke arah sektor keuangan. Artinya bisa menimbulkan apa yang disebut dengan gelembung ekonomi atau ekonomi bubble begitu. Dan saya kira itu yang dirasakan kita ya selama ini. Saya kira masalah makroekonomi kita juga beberapa yang kita hadapi adalah bahwa inflasi oleh Bank Indonesia atau mungkin BPS tercatat rendah, 2, sekian gitu kan, 2,5 sekian, sangat rendah sekali. Tetapi faktanya bahwa masyarakat tidak hanya lemah daya belinya, tapi kehilangan daya beli. Artinya masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya sudah susah, meskipun terlihat bahwa inflasi rendah, gitu kan. Kemudian juga pengangguran Gen Z, Pak, Prof. Bambang. Saya dapat informasi bahwa di beberapa data itu Gen Z itu ada sekitar atau dari 15 juta Gen Z yang siap kerja, itu ternyata 10 jutanya menjadi pengangguran. Artinya jangan sampai kemudian UMS menjadi penyumbang pengangguran begitu. Kemudian juga depresiasi rupiah yang sangat parah ini, ya, masih bertahan di angka 16.000, saya kira 16.000 lebih, dan ini saya kira berdampak pada banyak sektor ekonomi yang bergelimpangan, karena saya kira barang-barang impor semakin mahal, semakin tinggi, semakin mahal, kemudian mungkin saja akan berdampak pada inflasi. Kemudian juga kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Kalau pemerintah mencatat 0,34 itu bohong sebenarnya, sangat tinggi. Karena saya kira bagaimana setelah COVID itu sektor UMKM semakin tergilas, sementara tumbuh yang atas gitu, sehingga kemudian ada semacam kesenjangan yang luar biasa. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan, meskipun digembar-gemborkan naik terus, tapi saya kira pertumbuhannya tidak bermutu. Karena sampai hari ini PHK itu, Prof. Bambang, PHK di Indonesia dari 38 provinsi itu ada sekitar 18.829 pekerja. Luar biasa. Selama 2024 sampai April, itu angka PHK yang karena faktor mungkin beberapa faktor yang melatar belakangi, seperti juga mungkin ada ketegangan geopolitik ya di Timur Tengah, sehingga menghambat laju rantai pasok pangan dan energi, juga mengganggu Indonesia, dan saya kira itu juga berdampak pada merebaknya PHK di Indonesia yang sudah mencapai angka 18 ribuan. Kemudian juga yang terkini adalah masalah tapera, Pak. Jadi Prof. Bambang dulu pernah menginisiasi, mengusulkan atau menggagas bahwa adanya dana pensiun untuk sektor informal. Nah, ini bagaimana kira-kira
mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut ya, bagaimana itu. Saya kira kalau itu benar-benar terjadi, ada betul eksis, berarti itu merupakan apa namanya perkembangan dinamika Muhammadiyah dalam membangun ekonomi kebangsaan, saya kira. Kemudian juga saya kira kita juga menghadapi bahwa tadi Tapera tadi semua buruh gitu ya, hampir seluruh buruh menolak. Saya kira bukan masalah bukan masalah, sebenarnya Tapera itu bagus kok. Tabungan perumahan rakyat itu bagus. Itu mirip dengan BPJS ya. Jadi bagaimana pekerja yang belum punya rumah itu dengan Tapera ini bisa punya rumah gitu, karena ada subsidi dari orang-orang yang mampu kan begitu. Jadi memang sebenarnya di Tapera ini disediakan untuk orang-orang yang tergolong MBR ya, masyarakat berpendapatan rendah begitu, atau MBR. Bagus, cuma memang karena potongannya itu yang jadi masalah. Jadi sudah keberatan karena sudah banyak potongan gitu, maka kemudian mereka protes tidak mau Tapera. Sebenarnya bagus juga. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, krisis keuangan gitu juga nampaknya juga akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, karena saya kira ketegangan geopolitik di Timur Tengah, kemudian juga di Rusia, Ukraina juga akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Karena itu mungkin nanti Prof. Bambang akan memberikan arahan bagaimana seyogianya peran Muhammadiyah dalam membangun ekonomi kebangsaan. Monggo Prof, kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Imron Rosadi. Terima kasih Bapak Profesor EM Sutrisna yang sudah mengantarkan pengajian ini, panitia BPSDM ya. Saya bersyukur ada forum ini di UMS untuk berbincang-bincang masalah yang lebih luas, masalah nasional, mungkin masalah dunia Islam. Sudah sepantasnya UMS memikirkan masalah bangsa, kebangsaan, dan masalah dunia Islam, karena UMS ini kalau dilihat dari dunia Islam ya salah satu kekayaan, pernah ranking 1 di dunia Islam, universitas terbaik, maka pantaslah memikirkan hal itu. Bersyukur juga sholawat kepada Rasulullah, ya, UMS berkembang seperti ini, dan punya anak di Kalimantan Timur yang dipimpin oleh sekarang Dr. Musyam di sana, itu juga anaknya UMS. Dulu kita ingin mendirikan di Balikpapan, sudah mau beli tanah di Balikpapan, kemudian diminta gabung di Kalimantan Timur, maka uang yang untuk beli tanah di Balikpapan diberikan di Samarinda. Jadi Kalimantan Timur itu benar-benar universitas anaknya UMS. Ya. 2 universitas ini, yang satu sudah sangat berkembang, dan Kalimantan Timur ini sangat juga menjanjikan. Ya, 2 ini kami harapkan terjadi suatu poros pengembangan, dan Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota ya, yang diinisiasi Universitas Kalimantan Timur itu oleh UMS. Saya dari tema yang sangat luas disampaikan oleh Pak Imron Rosadi, tentu saja tidak bisa terjangkau dalam sekali pengajian ini. Saya ingin mengambil satu angle mengenai peran ekonomi umat. Ya. Ekonomi umat itu sebetulnya apa ya? Sebetulnya ekonomi umat itu ya luas banget. Ya. Tapi bisa kita spesifikasi ekonomi umat itu dalam bentuk UMKM, usaha menengah, kecil, dan mikro, karena disitulah umat berada. Ekonomi umat itu sangat penting di dalam dakwah Islam. Ya. Karena kalau umat itu mengandalkan jadi buruh, jadi pegawai, tidak mau berusaha, siapa yang mau wakaf masjid? Kalau hanya jadi guru, jadi dosen, ya, kapan wakafnya ya? Kan gajinya itu ya pas-pasan saya dosen. Tapi saya dosen istimewa, ya, secara ekonomi ya.
karena pernah ditunjuk oleh Muhammadiyah jadi komisaris Bank Syariah Bukopin selama 11 tahun. Gajinya banyak sekali. Ya, maka Pak Bambang kok rumahnya banyak. Setahun satu rumah itu gajinya. Ya, setahun satu rumah itu yang akhir-akhir, yang awal-awalnya enggak. Jadi kalau hanya mengandalkan dosen, ora cukup. Ya, enggak cukup untuk bisa wakaf, bisa membangun dakwah, itu kan harus berbasis masjid, berbasis sekolah, membiayai pengajian-pengajian. Maka dari itu ekonomi umat ini sangat penting. Kalau ekonomi umat roboh, dakwah juga akan surut. Ya. Coba dipelajari, kalau ekonomi umat naik, perkembangan dakwah juga naik. Muhammadiyah sendiri itu didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, seorang pengusaha ya, yang bisa membiayai sekolah-sekolah yang awal, rumah sakit yang awal, ya walaupun itu juga dibantu, dan itu bukan walaupun, wajib dibantu oleh sahabat-sahabat beliau. Jadi membangun ekonomi dan dakwah itu harus coincide, harus seiring sejalan. Apakah Nabi tidak membangun ekonomi? Membangun, ya, membangun. Jangan dibayangkan itu begitu-begitu aja, ya. Kamu bisa membayangkan enggak perang Badar itu pasukannya 10.000. Jarak antara Madinah ke Badar itu 200 kilo ada enggak? Kan tengah-tengahnya antara Madinah Mekahan. Coba bayangkan 10.000 orang berjalan 200 kilo, kurang lebih 10 hari perjalanan. Itu panitianya, nama panitia muktamar gede mana? Konsumsinya sama konsumsi muktamar gede mana? Gede itu ya. Itu kan misalnya makannya 2 kali, di sini nyembelih apa, berapa. 10.000 itu kalau nyembelih unta berapa? Sehari 3 kali atau 2 kali makan. Organisasinya itu canggih banget. Ya, itu sudah canggih sekali. Jadi jangan dibayangkan itu tanpa ada sisi ekonominya. Tentulah ada sisi ekonominya, itu baru Perang Badar, Fatu, kemudian Perang Badar itu dekat. Kalau Perang Badar, yang saya maksud itu Fatul Makkah. 400 kilo, 10.000 orang itu Fatul Makkah. Ya. Setelah itu ada perang lagi yang besar itu. Fatul Makkah, kemudian ke barat lagi perang Hunain, yaitu 23.000 orang. Terus yang besar lagi perang Tabuk sudah di perbatasan dengan Syam itu 30.000 orang. Sudah, coba bayangkan dari Madinah, Mekah 400 kilo, sampai Tabuk 1.000 kilo ada nggak? Organisasinya itu kan gede banget. 30.000 orang pada zaman itu. Ya, itu aspek ekonominya gede banget. Nah, sekarang kita akan makan siang gratis, yaitu yuk besar itu ya. Makan siang gratis itu 53 juta porsi tiap hari. Ya, itu besar. Tapi kan disonggo oleh berbagai sekolah ya. Satu sekolah mungkin 200-300 aja. Kalau ini dalam satu organisasi dan pada masa itu. Jadi antara dakwah dan ekonomi itu selalu bergandeng. Ya, bergandeng. Lebih-lebih sekarang ya. Kalau perangnya itu sekarang, waduh mahal banget. Sekali meletus itu misalnya rudal itu bisa 10 miliar harganya ya. Jadi kalau merudal rudal Amerika, Israel termasuk Hizbullah sendiri, Hamas itu mahal ya. Satu rudal itu bisa 10 miliar. Itu kan kayak teknologi pesawat ya, atau teknologi roket kan.
mahal itu. Jadi kalau sehari modal 10 itu sudah 100 miliar. Ya. Berapa bulan, berapa tahun. Jadi antara perang-perang modern, kalau itu juga mahal biayanya. Pastilah ekonomi itu memang salah satu kekuatan, ya, kekuatan dunia. Tentu saja ya, lebih-lebih di dunia modern. Jadi tidak boleh melupakan masalah dakwah ekonomi ini. Ya, umat harus dididik berusaha. Kalau hanya mengandalkan gaji, pendidikan kita mengandalkan anak-anak suruh jadi pegawai, oh enggak ada yang cukup, enggak cukup, ya. Gaji 10 juta, 15 juta sekarang ini pas-pasan aja 15 juta itu, ya. Harga-harga mahal sekali ke belanja itu bisa 2 juta, 2 juta, 1 juta. Belum angsuran mobil, angsuran rumah. Jadi anjuran saya kepada seluruh mahasiswa, para dosen, supaya mengajarkan kewirausahaan. Saya menulis buku Jihad Kewirausahaan. Nanti anak-anak suruh beli ke Suara Muhammadiyah. Saya minta dijual murah saja, dicetak banyak kan untuk seluruh Indonesia. Maksud saya itu apa? Tadi Pak Imran menyebut pengangguran mahasiswa. Ya jangan, kita ajarkan kemandirian. Misalnya guru, sekarang ini PFKIP menurun kan? Coba direformasi kurikulumnya. Tekankan menjadi guru yang mandiri. Jangan ingin menjadi guru di sekolah-sekolah yang konvensional. Sekolah-sekolah konvensional itu kurang maju karena itu didesain untuk zaman Belanda itu untuk pegawai Belanda, zaman Orde Baru yang puncak itu untuk memberantas buta huruf. Ya. Standar lah. Ya. Sekarang ini kalau didesain sebagai sekolah unggul, laris itu. Coba anak-anak bapak-bapak, cucu-cucu, bayar 1 juta, 1.200.000 di sekolah unggul berani. Di atasnya SK5 itu Al-Azhar SPP sebulan 7.200.000 yang dipelopori para istri dokter. Sekolah-sekolah unggul Al-Bidin 1.200.000, Al-Azhar segitu ya. Sebulan itu. Jadi tolong diajarkan kemandirian. Jadi 5 orang lulusan membuat homeschooling, tekankan pada agama masih sangat diperlukan oleh umat modern ini. Makin modern makin memerlukan pendidikan, juga matematika yang kuat, bahasa Inggris yang kuat. 3 itu plus olahraganya diperkuat karena anak-anak banyak main game ya. Coba create sekolah-sekolah unggul berbasis homeschooling. Jadi nggak usah dibebani untuk jadi guru, mendirikan. Skala semua itu sekolah-sekolah konvensional itu kan mutunya kurang. Coba lulusan UMS dibina, jangan tergantung kepada guru sekolah ya, tapi membuat homeschooling yang modern ya. Muridnya cukup 20 ya. Kalau 20 bayarannya 2 jutaan, 40 juta dibagi 5 orang guru dapat berapa itu? Nah, ya kan? Bisa gaji 5 juta, 6 juta. Nanti ditambah bisnis apa? Jangan satu sumber. Sekarang bisnis online ini dan itu. Perawat-perawat kalau kita konvensional juga nggak cukup, rumah sakitnya nggak banyak, jurusan perawat banyak sekali, ya. Didik itu menjadi kemandirian, misalnya perawat klinik luka, home care, perawat orang tua, perawat bayi di rumah. Waduh kan ada internetnya, ada websitenya, ada Instagramnya, melayani home care, ya. Kemudian psikologi, kemudian teknik arsitek, nggak usah tergantung sekarang. Sendiri aja 2 orang, 3 orang dirikan kantor arsitek, kantor-kantor hukum, ya sudah lama banyak. Ya.
Kemudian itu yang kemandirian sehingga itu begitu. Itu buku kewirausahaan itu itunya reformasi pendidikan kita. Selanjutnya saya akan presentasi mengenai ekonomi umat tadi ya. Saya mau presentasi dikit ya. Sudah tak buatkan bahan nanti untuk Bapak Ibu. Kelihatan nggak nih? Kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Kelihatan, Prof. Prof. Oke, ya. Ekonomi umat. Yang tadi Muhammadiyah tak ganti umat ya. Lebih luas ya. Umat Islam. Dan ekonomi kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi umat? Pergulatan ekonomi umat merupakan sokok guru pergerakan Islam dan kebangsaan. Ya kan? Ekonomi umat selalu berimpit dengan UMKM, tetapi 1-2 dari mereka muncul sebagai pengusaha nasional. Misalnya Wardah di bidang farmasi, Siti Aminah di bidang penerbitan, Sandiaga Uno di bidang pertambangan, ya ada 1-2 yang muncul ya. Luhut di bidang pertahanan, pertambangan. Tapi sejak zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, sekarang memasuki Orde Neoliberal atau ekonomi kebebasan. Dipadu berkelindan dengan Orde Ekonomi dan Keuangan berbasis online. Bagaimana pergulatan ekonomi umat ini? UMKM atau ekonomi umat pada zaman kerajaan menjadi motor kemajuan, bukan motor ya, mensuplai kebutuhan masyarakat dan kerajaan. Pada zaman kolonial mulai bersaing dengan pengusaha Belanda yang memperkenalkan produk modern Eropa. Kerajaan-kerajaan sudah mulai makan keju, ada 1-2 naik mobil Eropa juga, ya. Kereta-kereta model Eropa. Kalau yang kita kan dokar atau gerobak ya. Kepada kelas atas di Nusantara. Sebaliknya, orang Belanda ini menguasai perkebunan dan pertambangan Nusantara untuk dipasarkan di Eropa dan dunia. Ya. UMKM dan ekonomi membuat circle sendiri, membuat lingkaran sendiri. Nah, pada masa kemerdekaan, perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh Bung Karno, ya kan? Tetapi malah terjadi kemunduran, belum siap dalam manajemen, kemudian keinginan mandiri yang lebih cepat, terlalu cepat, itu atau pada waktu itu kesulitan bahan baku, kesulitan spare part, ya. Banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi itu menjadi BUMN itu tidak maju, ya. Juga pada zaman Soekarno itu manajemen ekonomi makro kurang baik, ya. Hubungan dengan Barat yang terganggu, inflasi, karena secara politik itu anti Barat, ingin membangun suatu sosialisme Indonesia, sosialisme religius atau Pancasila. Politiknya mengalami kemelut berkepanjangan yang puncaknya kudeta 1965. Ya. Pada masa itu, ekonomi umat coba dibangun, misalnya dengan kuota bahan baku batik, ini yang paling menonjol aja yang kita sebutkan sejarah, kan tentunya rumit sekali. Ya. Yang menghasilkan kelompok menengah dari kalangan umat, misalnya orang-orang kaya di Laweyan, orang-orang kaya di Kauman, gitu ya. Itu yang menikmati kuota bahan baku batik. Kemudian pada masa Orde Baru, mulai 67, 66, modal dan investasi asing dibuka, muncul pengusaha-pengusaha kroni yang berkait dengan yang menjadi oligarki jilid 1. Sekarang ini oligarki jilid 2 ya. Yang disebut pengusaha konglomerat, yaitu teman-teman daripada Pak Harto, teman-teman itu etnis Tionghoa. Ya, Pak Harto kemudian menyusun seluruh
perangkat kepemimpinan politik itu dari angkatan darat, dari presiden sampai bupati-bupati, gubernur, semuanya hampir kuasai angkatan darat. Menteri ada beberapa yang sipil, banyak orang-orang ahli di sipil, tetapi jabatan-jabatan politik itu di tangan angkatan darat. Ya, kemudian konglomerat, kroni, dan investor asing, ya. Dan yang penting ini jaringan distributor kelas menengahnya itu dengan etnisitas tertentu, ya. Etnisitas tertentu sehingga bentuk ekonomi UMKM itu berhadapan face to face dengan oligarki atau persatuan dari pimpinan politik, konglomerat dan distributornya, ya, kemudian asing, ya, itu sangat berat, ya, atau cukup berat. Ya. Jadi ekonomi emas juga masih hampir sama saja, bahkan batik surut, ya. Pada batik masa Orde Baru itu surut, ya. Sudah nggak ada kuota bahan lagi, sudah pasar bebas, teknologi yang juga berkembang dengan printing, kekuatan jaringan bahan baku, masalah modal dan bunga yang tinggi. Di sisi lain, perizinan untuk eksploitasi sumber-sumber tambang dan sebagainya, walhasil semuanya kurang menguntungkan UMKM atau keumatan, ya. Tertinggal lah, ya. Jadi sejak zaman kolonial, zaman kemerdekaan awal, zaman Orde Baru itu nasibnya masih di bawah. Masa reformasi, kebebasan politik kroni, ya, dan online global. Masa reformasi membawa kebebasan setelah Soeharto turun, ya, banyak bisnis pribumi seperti restoran tergerus karena semua boleh dimasuki oleh siapa saja, ya. Sementara bisnis tinggi masih dikuasai ex-kroni Orde Baru. Belum bisa masuk di bisnis tinggi, pertambangan, riset yang membutuhkan izin-izinnya. Tetapi 1-2 memang bermunculan pada bisnis tinggi, ya, yang kemudian bisa dilihat pada daftar misalnya 100 terkaya orang Indonesia. Dari 50 terkaya hanya 6 atau 7, ya, yang orang pribumi atau muslim. Jadi kemudian apa yang fenomena yang kita lihat? Pada tahun 70, Deng Xiaoping mereformasi ekonomi Cina. Ya. Itu dimulai dari petani yang secara sembunyi-sembunyi itu tidak patuh kepada sistem kuota dari pemerintah. Ya. Maka kelompok petani ini membuat sebuah pertanian dengan cara berbasis katakanlah pasar, begitu ya, berbasis itu kebutuhan konsumen, melakukan efisiensi. Terus itu dilihat oleh Deng Xiaoping, loh, malah produksinya naik dan terjadi perbaikan. Maka terjadilah, kalau secara politik Cina itu masih tetap komunis, partai tunggal, tetapi secara ekonomi mulai dibuka, ya, dengan apa itu reformasi pertanian itu tahun 80-an. Kemudian orang-orang Barat masuk ke Cina, Amerika masuk ke Cina, mendirikan perusahaan-perusahaan di Cina karena tergiur oleh pasar 1,5 miliar orang, ya. Buat apa saja pasti laku, mulai industri-industri seperti Apple dirakit di Cina, hampir semua industri dirakit di Cina. Harley Davidson dirakit di Cina, kemudian di Amerika tutup, ya, di mana itu pusat-pusat otomotif di Amerika itu di kota, nah saya lupa, ya. Nah, Cina berkembang pesat. Sekarang Cina dan Amerika itu dua gajah ekonomi, baik di dalam ekonomi dan juga dalam ilmu pengetahuan juga, ya. Itu berjalan seiring.
raksasa Cina bangkit dari 70, 80 sampai 2020 sudah berhasil ya selama 50 tahun. Ya. Karena menemat pertumbuhan yang tinggi dipicu oleh sebuah penduduk yang besar dan kebebasan investasi asing dan sikap budaya kerja orang Cina. Ya. Memang agama agak kurang, tapi dalam bidang budaya kerjanya luar biasa, mengutamakan pekerjaan ya, tidak mudah lelah, daya tahan kerjanya kuat, dengan politik yang otoriter itu nggak berani demo, ya, sehingga orang Cina ini benar-benar kerja aja orientasi. Tapi dalam bidang ekonomi mau buka ini kelihatannya memperoleh kebebasan yang luas. Maka di samping BUMN yang banyak, juga pengusaha-pengusaha menengah itu kuat sekali. Saya baru minggu lalu pulang dari Cina dengan 5 rektor untuk beli smart class. Kalau Bapak Ibu lihat di Tokopedia, smart class yang berbasis TV yang bisa ditulis itu harganya yang 85 inci itu sekitar 75 juta. Yang LG yang made in itu Korea. Itu di Cina kalau beli satu, kemarin UMKT sudah beli satu, majelis beli satu itu 38 juta sampai di Samarinda. 5 rektor ini bersama kami pergi ke pabrik-pabrik Cina, itu harganya hanya 22. Nanti kalau kapalkan sampai Indonesia kurang lebih 33, ya, 34. Padahal kalau beli di Indonesia belum ongkos kirimnya sudah 85. Sampai misalnya di UMS dari Jakarta itu 85. Berapa ini? Sepertiga ya. Sepertiga harga dari Cina. Atau 35%. Irit banget. Itu TV-TV yang itu kan sekarang itu ribuan sekolah, jutaan, seluruh dunia jutaan sekolah itu sedang beralih dari LCD konvensional kepada LCD TV itu, TV interaktif, whiteboard interaktif. Ya. Anak saya yang dikirim ke Lithuania, saya tanya, Raihan, kono wis nganggo ikian TV interaktif, semua kelas sudah pakai, jadi sudah lama kita ini ketinggalan. Dan Cina membaca itu kemudian banyak industri kecilnya itu, industri menengahnya itu bermain di situ, bukan industri kecil ya, menengah. Yang kami kunjungi 3 pabrik dipimpin anak-anak muda. Lab-nya itu loh sederhana banget, ya. Itu pinggir-pinggirnya lab itu kalau milik UMS kan ada bagus gitu ya, itu hanya triplek aja. Sampai di atas, tapi kerja itu suasana kerja. Gedung-gedungnya ya sederhana aja, catnya sudah lusuh-lusuh gitu. Karena suasana pabrik ya. Jadi mengunjungi pabrik. Jadi tidak mengutamakan kemewahan, suasana kerja, harga murah bersaing, nggak mau ngambil keuntungan tinggi-tinggi. Mepet aja, sehingga tidak akan tertandingi seluruh dunia seharga segitu. Ya. Korea akan lewat. Dan itu teknologinya sederhana, hanya teknologi Android yang bisa memperbaiki HP di pusat HP di Singosaren itu bisa memperbaiki itu, teknologinya sama ya. Jadi nanti UMS kelas-kelasnya juga saya harapkan pakai itu semua supaya paling modern. UMKT sudah beli 50. Nanti UMKT kan kelasnya sekitar 100 aja. Nah, separuh dari kelasnya sudah pakai itu. Sidoarjo juga beli banyak. Saya menentukan ya. Oke, intinya bahwa reformasi di Cina itu merajai Indonesia dalam 2 hal, investasi infrastruktur, pertambangan baru, terutama nikel, dan di sisi lain merajai produk jadi karena harganya murah. Tetapi pertambangan lama juga istilahnya
Cina Hong Kong, Cina Singapura, Cina Malaysia itu Cina perantauan menguasai kita juga. Sejak menghabiskan kayu di Kalimantan sudah habis, sekarang menjadi perkebunan, mungkin batu bara, yang industri-industri pertambangan lama itu juga tidak terlepas dari Cina, baik daratan, Taiwan, Malaysia, Singapura, ya, itu merajai di negara kita. Di sisi lain juga merajai produk jadi karena harganya murah. Ya. Nanti misalnya dalam kasus TV Whitebird Interaktif ini, LG pasti akan tersisih ya dengan harga 80 juta barang yang sama. Pasti akan tersisih, pasti pikir-pikir lah ya. WMS jadi agen aja nanti. Nah, umat jadi agen, saya persilahkan, dan banyak sekali hal seperti itu. Ya. Oke. Itulah keadaannya, jadi kita masih di bawah ya karena lisensi-lisensi itu diberikan oleh pemerintah sejak Orde Baru. Sebenarnya Soekarno itu bagus ya, Soekarno itu bagus, tapi saya kira dia dikerjain ya oleh Barat. Tapi kemudian Orde Baru semula ke Eropa, ke Jepang, kemudian Korea pada waktu akhir. Orde reformasi ternyata orde Cina. Ya, kebetulan Cina bangkit, Pak Jokowi mulai intens sekali itu 10 tahun terakhir pada era Pak Jokowi memperoleh lisensi makin banyak. Walaupun Pak Soeharto itu sudah Cina juga ya, cuma Cina Taiwan, Cina Hong Kong, Cina Singapura, yang disebut Cina perantauan. Kemudian pasokannya juga berbasis, waktu itu internet kan belum sangat berkembang ya, berbasis juga ethnicity. Ya, jadi sampai ke bawah itu terjadi jaringan China itu, dari China pusat di mainland, China distributor sampai di bawah. Masa depan ekonomi umat bagaimana? Kita lihat pendidikan umat makin tinggi, ya. Apa itu partisipasi kasar kita sudah mendekati 40%, dan tentulah itu umat ya. Jadi umat Islam itu yang sarjana nanti ke depan itu sudah 38% atau 37%, 36% sarjana. Sepertiga itu sudah sarjana, dan itu makin tinggi aja. Sekarang kan sekolah-sekolah pendidikan tinggi daripada mati diobral lah yang kecil-kecil. SPP 2 juta, SPP 1 juta ada. Di Pacitan SPP 1 juta 100. Jadi 8 juta itu sudah dapat sarjana di Pacitan, di ISIMU Pacitan. Muhammadiyah itu. 10 juta itu loh sudah jadi sarjana. Lebih dengan pengusaha yang makin mahal. Itu siapa yang rame-rame ya? Umat makin melek teknologi, mengerti internet, HP-HP-nya. Sementara masih untuk banyak TikTok aja ya, tapi saya harapkan nanti untuk bisnisnya, untuk menguasai ekonomi. Jangan hanya mengandalkan gaji, ya. Didik juga anak-anak, kerja orang boleh, tapi harus kombinasi dengan suatu bisnis. Muhammadiyah dan NU masih menguasai industri pendidikan dan rumah sakit, tetapi mulai menghadapi persaingan juga ya. Siloam sudah mungkin setingkat lah dengan Muhammadiyah. Banyak satu PT aja, PT Siloam. Tapi umat juga mulai mengglobal ya, dari TKW jutaan orang ya, baik di Saudi, di Eropa, di Taiwan, di Hong Kong, di Jepang, Korea, ya banyak cerita-cerita merintih, tapi ada juga cerita-cerita sukses ya. Ya kasihan juga, tapi tekanan di desa juga sangat berat. Orang yang ingin menetap TKW itu tidak memahami pedesaan kita ya, tanah sudah makin kecil, pupuk susah, ini nggak bisa bangkit lah kalau di desa. Ya lebih baik
walaupun dengan risiko sangat tinggi mereka jadi TKW. Maka dari itu TKW itu ya perlu diperbaiki. Dalam buku saya Jihad Kewirausahaan itu ada saya konsep baru mengenai TKW, diprofesionalkan, dibuatkan camp-camp, disediakan rumah, ya, pagi datang sore pulang, ya, supaya lebih terhormat. Itu yang menyewa TKW juga lebih terhormat ya, seolah menggunakan suatu jasa yang profesional. Kelasnya juga akan naik, baik itu di global, juga di dalam negeri. Jadi kalau dilarang nggak bisa, ya, karena tekanan daya dorongnya luar biasa. Studi lanjut yang banyak UMS saja, saya kirim ada nggak 100 yang ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, Jerman. Tapi akhir-akhir ini kok malah merosot itu bagaimana? Ayo anak-anak muda ke Eropa sana. Bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Dulu sudah tua-tua itu, generasi Pak Supri, Pak WR, berapa Pak Supri itu? Generasi Pak Gunawan, bawahnya. Di FKIP ada generasi Bu Muamaroh, generasi di kesehatan ada Bu siapa itu? Harum, ya. Bahasa Inggrisnya agak kurang-kurang, langsung kerja di Australia bisa berdebat dengan pembimbing. Jadi tolong perbaiki bahasa Inggrisnya, anak-anak yang muda-muda. Jangan hanya lokal, ya. Jangan hanya ASEAN. Dulu ASEAN dilarang, jangan saya, ya. Harus ke Eropa, ke Amerikanya sangat kurang. Itu yang akan membawa UMS naik ke kelas dunia. Kalau hanya lokal nanti turun, ya. Rankingnya sekarang mulai turun. Ayo yang muda-muda jangan mau, minimal ya Taiwan is oke. Cina maju banget juga masuklah ke Cina, tapi hati-hati ya, banyak sekuler, makanan susah ya. Oke. Jadi umat ini mulai mengglobal, baik TKW-nya, anak-anak studi lanjut, dan wisata umat. Dari wisata umroh religius mulai dibawa umroh mampir Eropa, umroh mampir Turki, umroh mampir, mulai terbuka wawasannya. Dan bisnis-bisnis dunia ya, sudah sejak lama banyak UMKM bisa ekspor, tapi itu pasang surut yang tidak bisa lestari gitu ya. Banyak yang Hulu Jaya hilang. Ya ini belum mantap lah ekonomi umat. Tapi ada dari dibalik cerita duka ya, ada masa depan yang terontong-terontong, yaitu perkembangan internet ini supaya dicermati ya. Internet itu memotong mata rantai lama yang berbasis ethnicity. Kemarin kan saya dari Cina, bisa kamu bayangkan nggak? Kelompok Muhammadiyah, 5 rektor perguruan tinggi, 10 orang, pergi ke Cina, langsung belanja. Itu kan memotong mata rantai kan. Dan di Cina sendiri pabrik perakitan whiteboard interaktif itu banyak, mereka bersaing. Udah nggak memperhatikan lagi ethnicity. Nggak memperhatikan lagi ethnicity ya. Boleh bebas semua. Ada kawan-kawan dari Tionghoa yang mendampingi kami, yang diambil oleh PCIM, itu ya kaget. Wah, ternyata dengan berbasis Alibaba bisa langsung begini ya. Dia tercengang ya. Bisnis lama yang berbasis ethnicity sudah terpotong. Jadi internet ini, orang Cina di Cina daratan itu sudah nggak peduli siapa yang kulaan. Didik itu anak-anak kita, jangan sampai jadi pengangguran sarjana ngapain itu ya. Itu pasti salah pendidikan, salah kurikulum. Berikanlah kurikulum mengenai ini. Yang buku Jihad Kewirausahaan saya itu tolong diukur jadi MKDU lah ya. Supaya anak-anak semua profesi itu ya. Pergilah ke Cina, kulaan, jual di sini. Pasti bisa hidup gampang ya, orang hidup cari kerjaan itu gampang. Kalau kepepet itu ya sopir ojol itu ya gampang. Jangan dikira sopir ojol itu hasilnya rendah ya, lumayan itu.
bisa sebulan 5 juta, 6 juta pertama dengan dosen, cuma perkoso aja. Itu konsep sharing ekonomi. Ya. Beli motor disaur dengan, kreditnya disaur dengan beli mobil. Kalau Bapak Ibu beli mobil hanya untuk ngajar, berat nyaurnya. Coba beli mobil tapi daftar di Gojek, waktu pulang nanti sambil ngantar penumpang dapat 100.000. Dapat itu untuk ngangsurnya, namanya sharing ekonomi. Berbasis internet, kemajuan ini manfaatkan. Jadi umat ini bisa bangkit dengan kemajuan berbasis internet. Oke, sekarang kita meningkat kepada dunia Islam bagaimana? Apa kelemahan dunia Islam? Saya baru pulang dari Abu Dhabi bulan lalu, atau saya ada 2 bulan lalu mengantar Pak Haidar, Pak Abdul Mufti, ada Pak Syafiq, Pak diajak. Apa yang kurang dari Abu Dhabi ini? Dari Dubai, Abu Dhabi, negara Abu Dhabi. UAE ya, Uni Emirat Arab. Yang kurang adalah loncat dari sektor primer, pertambangan, dapat uang banyak, langsung ke sektor tersier yang dikembangkan. Pertokoan, sektor primer itu pertambangan, perminyakan, ya. Sektor sekunder itu manufacturing, buat laptop, buat mobil, yang berbasis iptek dan riset, berbasis mikir lah. Ya. Kalau pertambangan lebih-lebih ngeduknya kerja sama dengan asing, hanya dapat royalti, ya, enak menyewakan aja. Kemudian loncat ke tersier, buat hotel, buat mall, hura-hura, gedung-gedung yang tinggi, gemebiar, lampu-lampu yang loncat, keropos ekonominya ya, tidak melalui kayak Korea, kayak Cina, kayak Jepang, Taiwan, memasuki manufacturingnya. Saya berharap ada laptop dunia Islam, bahasa Arabnya hisab, ya, menghitung. Handphone dunia Islam, loncat aja kepada mobil listrik dunia Islam. Ya, marketnya paling besar 2,3 miliar, Cina cuma 1,4, India paling besar sekarang India 1,4, paling besar dunia Islam. Tapi itu tercerai-berai, ya. Nanti juga kalau sudah manufacturing, termasuk juga industri persenjataannya, malah aman, nggak ada perang, nggak akan ada intervensi ke dunia Islam. Israel nggak akan berani, ya. Karena apa? Kemajuan dan pertanda. Cina mana ada Amerika berani walaupun sekarang. Cina juga bisa pergi ke luar angkasa. Teknologinya, anggaran riset Cina sekarang nomor 2, tapi karena harganya murah, dapat hour risetnya itu per hour, ya. Length hour-nya risetnya itu paling tinggi dunia itu sekarang Cina. Riset ilmu pengetahuan, ya. Tuntas terbaik juga Cina, Singhua, ya. Ini yang tidak dilalui oleh dunia Islam. Loncat dari sektor primer ke tersier. Indonesia juga mengalami deindustrialisasi. Inginnya loncat. Nggak buat loh, Pak. Motor paling banyak, HP paling banyak. Nggak buat, loncat aja. Juga perkembangan internet kita ini kan perdagangan, tidak industri. Mestinya robot-robot itu untuk industri. Robot ini, kalau kita kan internet of thing-nya itu bisnis, langsung Tokopedia gini-gini ya, gitu ya. Ya, tapi itu dimulai dari itu dulu, assembling dulu, tidak apa-apa. Saya sudah bicara dengan pengusaha Cina, HD Fokus, boleh nggak saya rakit di PTM? Boleh. Kita buat merek sendiri boleh. Merek Surya, mereknya ya jangan Surya. Sengkern itu supaya anak milenial tuh mau apa ya mereknya. Surya bahasa Inggrisnya apa? Sun ya. Sun apa itu. Jangan dulu, jangan super lah. Merek bakmi,
bakmi Muhammadiyah, masuk merek bakmi Muhammadiyah. Air juga harus ada Muhammadiyah. Nggak apa-apa itu mereknya itu yang milenial apa, kata-kata apa itu ya. Cuma air aja kok. Ya. Jangan apa ya. Jangan. Konyol ya. Merek air aja harus ada kata Muhammadiyah. Tapi sahamnya milik Muhammadiyah 100%. Nggak harus bermerek Muhammadiyah. Apa yang survei aja merek ini sama ini mana yang kamu suka. Ya. Saya harapkan Indonesia yang murah SDM dan Uni Emirat Arab yang punya modal atau Saudi yang punya modal itu kerjasama membuat produk-produk baru, ya mungkin Cina teknologinya, uang dari UAE, SDM dari Indonesia bisa ini. Ya Allah, gampang. Aku naik pemimpin iso, sayang orang diberi amanat ya. Aku naik pemimpin iso, saya bayangkan itu bisa terjadi. Ya, gampang. Ya. Ke depan produk-produk berteknologi dunia Islam sangat dinantikan. Kita menantikan semua, bukan ya. Kita ingin HP dunia Islam, bukan. Laptop dunia Islam, motor listrik. Ayo kita mulai itu dengan mengassembling Cina ini aja. Dimulai dari UMS yuk. Ya. Atau UMKT rada duit. Nah, kita mulai sudah jaringan sudah saya buka. Nah, tinggal jalan. Saya sudah bicara itu dengan anak muda namanya Jack Mau, mirip Jack Ma ya, tapi pakai O, Jack Mau. Mau nggak saya assembling di Indonesia? Mau. Mereknya Muhammadiyah? Boleh, dia bilang ya. Tapi ya, merek dia harus ada juga untuk menjamin ya. Langkah pertama assembling dulu, seperti Cina dulu juga assembling juga, lama-lama buat sendiri ya. Pelotoknya buat sendiri, buat sendiri. Yang ditawar juga untuk merakit bemo roda 3. Kalau mobil listrik sudah UNER ada. Oh, ayo yang Muhammadiyah roda 3 ini, bemonya dirakit di Prodi IT, ajukan proposalnya ya ke Pak Rektor ya. Prodi IT bekerja sama dengan teknik mesin. Untungnya apa kalau bemo itu? Untungnya gini, tidak memerlukan keindahan. Las-lasan menceng-menceng nggak apa-apa. Ya. Itu untuk gerobak-gerobak mengangkut sampah, roda 3, kuliner-kuliner di Cina juga pakai roda 3 itu, listrik ya. Coba itu meminta subsidi pemerintah kan mensubsidi motor listrik, mobil listrik. Ayo masuk ke situ kerjasama ini. Ada 2 yang saya usulkan, 1 bemo itu atau apa itu roda 3 itu ya, motor roda 3, kaviar atau apa itu, sama perakitan di LCD interaktif tadi, karena ribuan sekolah Indonesia akan pakai itu ya, dengan 60 juta mahasiswa dan siswa. SD pun nanti akan pakai itu. Dan tidak ada, supaya ini mulai modernisasi dalam 20 tahun ke depan ya. Masuklah jadi yang pertama. Oke, itu saja pengajian saya mengenai bagaimana umat itu di dalam berekonomi, di dalam berpolitik, di dalam mengokohkan kaki di dunia, baik dunia menghadapi Cina, Amerika Barat, itu langkah-langkahnya apa, gitu ya. Ekonomi itu sangat menentukan, bukan ilmu pengetahuan doang ya. Ilmu pengetahuan kalau nggak ada masuk di industri ya nggak akan menjadi kekuatan. Mulai jadi kekuatan itu sudah masuk ke industri, baik industri manufaktur, industri persenjataan, industri kedirgantaraan, industri kemaritiman, itu yang akan membuat sebuah bangsa itu disegani. Lebih-lebih kalau dunia Islam itu memadukan kekuatan spiritual, keberanian moral. Dengan spiritual aja sudah Afghanistan berani sama Amerika ya, Hamas berani sama Israel. Kalau ditambah dengan kekuatan riset, iptek dan manufacturing, luar biasa itu. Perpaduan yang sempurna. Sekian saja. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Imron, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Prof. Bambang, terima kasih. Saya kira ya kita buka sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan langsung kepada Prof. Bambang. Monggo. Mungkin sebelumnya Prof ada pertanyaan di chat Ya, silakan dibacakan ya, Pak. dari Pak Soleh Amini. Dia bertanya bahwa apa hakikat dan fungsi kewirausahaan itu? Apakah kewirausahaan itu selalu identik dengan berdagang atau berbisnis, Prof? Terima kasih. Monggo, Prof. Ya, hakikat kewirausahaan itu merealisasikan suatu kreativitas, ya, berani mencoba merealisir suatu kreativitas. Nanti efeknya ada efek ekonominya, misalnya membuat sekolah unggul, benar-benar murni memikirkan kreativitas sekolah unggul. Nanti kalau unggul akan ada efek ekonominya, ya. Membuat misalnya universitas yang bagus itu kan ya nanti berujung pada efek ekonomi itu. Jadi kewirausahaan itu usaha merealisir suatu kreativitas, bisa juga iptek, ya, hasil riset, ya, yang hasil riset di industri, bisa juga hanya kreativitas riset kecil-kecilan. Ada lagi, Pak, yang perlu dibacakan? Ada 4 Oh. gitu. Ini ada lagi, Prof, di Ya. chat juga ini. Dari Pak Partono. Bertanya, Prof, apakah koperasi masih bisa menjadi tulang punggung soko buru ekonomi kita sesuai pengalaman Bapak kunjungan ke luar negeri? Ya, saya membimbing koperasi dokter, sekarang jadi profesor, Pak Mukair Pakana. Katanya dari sekian ratus yang dia teliti, mayoritas nggak sehat. Hanya sedikit sekali yang sehat. Tapi koperasi itu bisa kita pakai badan hukumnya dengan cerdas. Misalnya begini, kalau kita membuat bank Aum, bank sesama Muhammadiyah, itu nggak boleh melampaui BMPK. Bank itu tidak boleh hanya memberi kredit, anggotanya itu nggak boleh. Maksimum BMPK itu 20% atau 15% kredit internal. Kalau koperasi boleh. Jadi jangan, kalau mendirikan lembaga keuangan jangan pakai bank Muhammadiyah. Misal untuk membantu Aum-Aum, pakai koperasi aja. Jadi kita ambil koperasi itu, badan hukumnya aja, menghindari BMPK. Misalnya Bank Aum, di bidang keuangan kelihatan masih oke, cuma bunganya kok dur banget ya, walaupun koperasi syariah ya, Pak Imron ya. Iya, betul. Waduh. Sangat Jadi tinggi. jangan hanya berlindung pada hukum, tapi harus juga pada kebaikan. Misalnya istri kita itu sah dikawin secara hukum, tapi tiap hari dipukuli boleh nggak? Nah, sama itu, pendirikan bank syariah secara hukum sah. Itu nak bunganya mencekik, itu kan pada orang memukuli UMKM tiap hari. Jadi bukan hanya halalnya saja, itu loh ya, bisnisnya itu juga harus manusiawi. Hubungannya itu harus berakhlak. Punya istri, secara hukum kan sah, tapi tiap hari dipukuli kan nggak boleh. Disia-siakan, disengsarakan, itu nggak boleh. Walaupun secara hukum sah. Gitu loh ya. Jadi bank syariah itu, koperasi syariah itu sah secara hukum. Nah, bungamu tinggi, ini kan bisa dipelajari bunga tinggi itu seberapa marginnya itu loh. Jadi jangan berlindung pada hukum. Nah, coba itu dibaca dalam Quran, Pak Imran, kan ada tuh. Jangan kamu berlindung pada hukum untuk mengambil harta saudaramu. Oh iya. Yang jangan berlindung pada hukum. Ojo fikih aja, fikih itu ya harus didampingi dengan akhlak, yaitu akhlak piro atau pantese wong nyilih itu kayak marginnya, yang ada unsur membantu. Lebih-lebih Islam, menggunakan nama Islam, harus tolong-menolong dalam rangka memperkuat ekonomi umat, memperbanyak tenaga kerja, gitu loh ya. Jadi jangan ekonomi Islam
hukumnya halal, terus bunganya tinggi, mencekik umat. Harus ada unsur membantu, menolong, akhlak. Jadi nggak cukup dengan hukum. Ada lagi? Baik, masih di chat juga di sini dari Pak Prof. Yan. Pramuko Purbo Putro. Oke. Tanya Prof, bagaimana perbedaan konsep pengembangan ekonomi yang dulu ada mazhab Habibionomik dan Wijoyonomik? Jadi ini merujuk pada dinisbahkan pada tokoh kan gitu. Habibionomik, Habibionomik, Wijoyonomik. Iya. Ya, Wijoyonomik kan Orde Baru ya. Istilahnya itu ya membawa market, ya mulai mengenalkan kepada pembangunan, ekonomi pembangunan. Karena Habibionomik itu adalah mendasarkan pada ekonomi ilmu pengetahuan. Mungkin sama hampir yang saya pikirkan tadi, supaya umat Islam itu kalau hanya mengejar laba, langsung aja dari primer ke tersier, langsung ke hotel-hotel. Tapi sebaiknya menjadi Habibionomik, lewatilah itu produk-produk yang berkualitas, yang nganggo mikir, kembangkanlah industri-industri manufacturing, ya, yang berbasis riset, gitu loh ya. Jangan cari untung aja, dan itu harus bekerja sama juga dengan negara. Negara diajak bicara lah, ya. Kalau tanpa negara kan nggak bisa. Itu ada Pak Yuni juga mengecat itu ya. Pak Yuni, ini dari yang dulu, Prof. Ini Ya, masih ada yang lanjutan lain? dari Pak Pramuko. Saya kira waktunya masih ada cukup. Karena teknologi tinggi selalu tidak meninggalkan ilmu dasar. Karena teknologi yang menyokong perkembangan ekonomi akan terjadi pembusukan teknologi. Ini Prof, pernyataan mungkin antum tanggapi. Gimana Pak? Ilmu Karena ini terkait aja dengan mazhab Habibionomik dengan Wijoyonomik ya. Oh iya. Dia bilang bahwa karena teknologi tinggi selalu tidak meninggalkan ilmu dasar. Karena teknologi yang menyokong perkembangan ekonomi akan terjadi pembusukan teknologi. Oke. Saya setuju tadi loh. Lewatilah manufacturing. Dunia Islam itu harus masuk di manufacturing dulu. Jangan loncat kepada tersier, hotel-hotel, mall-mall itu, wisata itu. Jangan langsung ke situ. Itu nanti keropos gitu ya. Ya. Kuatlah dulu. Kan belum ada ini pesawat-pesawat dunia Islam, mobil listrik dunia Islam, laptop dunia sangat kita rindukan ya. Itu Indonesia paling memungkinkan karena kita ini buruhnya murah, bekerja sama dengan modal dari Timur Tengah. Ya, itu harus ditawarkan ke pemerintah. Kita nggak konsep itu, harus pemerintah yang mempelopori. Jadi antara pemerintah dan umat ini harus bersatu, coincide, karena itu meraih modal dari Timur Tengah, itu harus aman kan secara politik kan. Kalau nggak aman nggak akan berani masuk. Ya. Dan Indonesia harus dipertahankan stabil, karena investasi di misalnya Timur Tengah itu karena orang kan ragu-ragu gitu. Ciptakan Indonesia sebagai suatu kawasan ekonomi yang stabil, buruhnya murah. Cina itu maju karena stabil juga kan. Sehingga orang Barat berani investasi di situ. Hukumnya juga terjamin. Lanjut. Kita nanti sampai jam 11. Ini ada pertanyaan dari juga Pak Royhan. Assalamualaikum Prof. Ya. Memang pintu rezeki yang dijanjikan adalah berwirausaha. Apakah hal ini berarti kami yang saat ini bekerja sebagai buruh harus segera mengubah mindset untuk berwirausaha? Jika kita masih bekerja dalam ranah pelayanan di universitas, apakah masih bisa berkontribusi dalam memperkuat ekonomi umat? Begini, harus dikombinasi. Kalau Bapak menganjurkan gaji UMS, tak jamin orang cukup. Cukup ora? Nggak cukup. Harus punyalah toko online-nya yang
tidak mengganggu aktivitas di UMS berbasis HP, ya. HP-nya itu harus ada toko-toko online jual apa, hubungan dengan Cina, hubungan ini yang bahasa Inggris ya, di samping ngajar buka-buka kursus bahasa Inggris gitu ya, nggak akan cukup. Nanti kalau bekerja dimanapun nggak akan cukup. Jadi PNS kecuali satu, korupsi baru cukup ya. Nah, nggak mau korupsi, ingin cukup, bukalah di waktu luangnya. Itu harus kombinasi income. Kalau kombinasi income itu dasar loh. Jangan dikira tukang becak itu. Nah, itu aku pernah teliti itu. Suaminya tukang becak, dapat mungkin 2 juta. Istrinya buruh cuci, 2 juta atau 1 juta, 3 juta. Anaknya 2 ke pabrik, masing-masing 2 juta. Total keluarga itu sudah 8 juta. Nah, itu sudah melampaui dosen itu dengan kombinasi income. Harus kombinasi income. Karena saya ini dokter pengupahan. Disertasi saya itu pengupahan. Jadi tahulah upah itu ya. Ora cukup. Ora cukup ya. Harus masuk di kewirausahaan. Nek bejo nanti saya harapkan memperkuat. Kan dari sekian ribu pengusaha itu berhasil kan. Yang berhasil sekian itulah tugas wakaf, tugas itu untuk para wirausahawan itu. Nek hanya buruh dan dosen murni, le omahe tipe 42 atau 36, saya diwakafkan yang sebelah mana? Gitu loh ya. Maka kombinasikan income. Istrinya suruh buka warung online aja. Di rumah aja, itu putranya Prof. Wahyudin, satu rumah itu HP-nya 8. Jadi punya toko online itu 16. Berapa? Ada ayam goreng, ada segala macam itu tak segone siji. HP-nya 8. 8 itu melayani Gojek, Grab, Shopee 24 jam itu akhirnya nggak tidur itu. Jadi dia pakai pegawai sekarang. Jadi itu loh ya. Nek ngono lagi cukup. Ya. Tapi itu jangka pendek, itu untuk pribadi ya. Tapi yang untuk kemuliaannya apa? Engko lek sugih, engko lek wakaf, ngono lho ya. Pertama nggo mencukupi urip sik. Nek wis sugih terus biayai pengajian, terus gawe masjid, menjelang wafat akan wakaf. Biasanya gitu. Kalau tanpa itu berusaha, wakafnya akan berkurang, gerakan Islam akan surut. Ngono lho, mlakune iki ngono. Baik, ini Prof dari teman antum ini, kritikus dunia ini, Pak Yuni Pradi Utomo. Ini tadi bicara ekonomi kebangsaan jenis apa sih? Kapitalis, oligarkis, sosialis, neoliberalisme, ordoliberalis, islamis, atau yang mana? Kok cuma comot-comot sana sini karena berkunjung ke sana sini katanya. Maksudnya apa? Bukan comot-comot, saya kan bercerita sejak kerajaan umat di bawah, kemerdekaan umat UMKM di bawah, Orde Baru umat di bawah, Orde Reformasi umat di bawah, melalui kolonialisme, ekonomi liberal jilid 1, Soeharto, liberal jilid 2, neoliberal, oligarki terus, Soeharto mulai oligarki, Orde Reformasi juga oligarki, ya oligarki jilid 2. Umat di bawah terus, tetapi pada era internet ini ada kesempatan ya, memotong mata rantai, bisa langsung ke Cina, bisa langsung. Ya, ayolah dicoba kurikulum-kurikulum juga kita reformasi, anak-anak diberi kesadaran bisnis supaya UMKM kita masa depan. Sekarang ini kan masih di bawah. Ya. Saya hanya membaca aja. Ini masuk ekonomi apa, yaitu tugas para ilmuwan. Ini masuk ekonomi apa ya? Kita ini membaca aja, umat masih di bawah. Mencari jalan keluar, ya. Praktis ya. Dari sejarah dari berpikir sejarah kepada prediksi masa depan. Saya tadi kan memprediksi dengan internet ini ada kesempatan, ada cerah-cerah, ada cahaya-cahaya cerah
tergantung dari umat. Dimulai dari kurikulum harus mulai dirubah, yang memperkenalkan kewirausahaan. Para dosen harus juga menyadari ini, anak-anak jangan dibekali saja ilmu-ilmu yang cari kerja, tapi misalnya guru tadi ya, jangannya dibekali jadi guru, tapi mendirikan sekolah. Adalah pelajaran di situ, cara mendirikan sekolah. Ada nggak? Saya kira nggak ada loh, kurikulum FKIP, cara mendirikan sekolah. Homeschooling gitu. Bahas saja, tolong. Ini ada banyak FKIP kan. Tolong tuh ada mata kuliah homeschooling. Perhomeschoolingan. Kan ada kemuhamadian, kehomeschoolingan. Yang keperawatan ada home care, kehome-carean gitu loh ya. Yang memberi perspektif anak-anak supaya ada kemandirian. Kewirausahaan itu kan ada berkoinside dengan kemandirian. Ekonomi itu kan kemandirian, ya kan? Supaya tidak jadi buruh itu harus mandiri. Ke depan itu ciptakan profesional-profesional mandiri. Orang-orang yang bekerja berbasis pengetahuannya. Arsitek harus mandiri, kantor sendiri. Pekerjanya ya dirinya. Mungkin dengan 2-3 teman. Jual secara online, pakai internet. Oh, gitu. Ada lagi? Baik, mungkin ada tanggapan Pak Yuni, langsung. Boleh, silakan. Masih ada waktu sekitar 27 menit. Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Ini pertanyaan dari Ahmad Mardalis, Prof. Bagaimana pendapat Ahmad? Prof? Ahmad Mardalis. Mardalis. Ya. Bagaimana pendapat Prof tentang pendapat yang menyatakan perkembangan AI akan menghilangkan kelas menengah sehingga tersisa hanya golongan kaya raya dan miskin? Jika benar, antisipasi apa yang bisa dilakukan? Ya, itu merisaukan juga ya. Coba bayangkan itu Gojek aja. Gojek dan Grab itu ya. Itu semula, warung Indonesia itu kan sekitar 1,2 juta warung. Semula yang ikut Gojek omsetnya naik, iya kan? Gojek itu dapat 20% ditambah biaya administrasi, 30% lah dari harga itu naiknya. Siapa yang ikut Gojek omsetnya naik? Semua ikut Gojek sekarang. Sehingga omset kembali kepada semula. Justru warungnya lebih banyak, turun. Gojek setelah semua 1.200.000 itu ikut Gojek semua, seluruh anggota itu income-nya turun, Gojek dapat 30%. Ongkang-ongkang hanya menyewakan aplikasi. Sementara UMKM warung sekarang itu yang dapat 10% itu jarang. Banyak di bawah 5%, hanya survive ikut makan aja. Cari 1-2% sudah rekoso. Ya. Saya tidak anjurkan masuk di industri makanan, itu sudah berlebih. Tiap 10 meter ada rumah makan. Sudah jenuh. Ya. Dan itu kan istilahnya itu Gojek ongkang-ongkang, rakyat itu rakyat yang 1, juta warung dan konsumen itu mensetor tiap malam 30%. Yang kerja mati-matian bangun jam 3, jam 2 nggak dapat 5%. Jadi ada kemungkinan itu akan terjadi struktur ekonomi kayak semut pekerja, kembali kepada perbudakan. Itu satu ekstrim ya. Tapi saya memprediksi juga untuk Indonesia lah ya, dengan perkembangan internet ini, bisa kulaan anak-anak pribumi UMKM ini ke Cina, nanti akan timbul kelas menengah yang banyak. Ya. AI itu kan hanya mungkin dalam produksi, dalam ini rusak, ini misalnya sorting, masalah-masalah gitu kan. Mungkin dalam bidang membaca hasil ronsen begitu ya, sudah langsung keluar ini hasilnya begini gitu. Tapi yang benar-benar dikonsumsi itu kan benar-benar real, ya kan? Misalnya tadi yang saya bilang kulaan whiteboard dari Cina, ini bisa umat ini langsung kulaan, universitas langsung kulaan aja, jangan melalui vendor, rugimu dua kali lipat, bisa separuhnya kalau langsung kulaan, sepertiganya. Itu loh, itu
kita terobos begitu. Jadi ada dua asumsi, Pak. Yang satu mungkin menghilangnya kelompok menengah. Yang kedua, saya lihat juga ada celah kelompok menengah juga. Pribumi akan ada kesejajaran. Dokter gigi saya itu orang Chinese, Pak Silwanus, itu bilang dia, Pak, sekarang ini perubahan sudah berubah, Pak. Perubahannya ya Pak Dokter. Dulu kalau saya makan, itu yang makan hanya orang-orang Tionghoa di sebuah rumah makan yang bagus. Sekarang Pak saya lihat mayoritas pribumi. Kalau ada 10 meja itu yang 7 pribumi, Tionghoa tinggal 3. Dulu 10 meja itu 8 Tionghoa, 2 pribumi. Ya. Apa yang terjadi? Terjadi mulai perbaikan. Ya. Jadi ada 2 skenario menurut saya. Ya. Ada ya lihat di mana lah ya. Oke. Ya. Oke. Ini saya kira untuk Pak Suhendro ini hanya pernyataan kecukupan. Itu ada Prof Harsono itu apa? Oh, enggak, sekedar. Ini ada Prof Harsono. Bagaimana PP Muhammadiyah memiliki keberanian menyelenggarakan inovasi pendidikan yang berbeda dengan pendidikan yang disponsori pemerintah dan budaya pendidikan masyarakat sebagaimana pernah dicontohkan Kiai Dahlan, dan bagaimana pendidikan menghasilkan manusia inovator, pendidikan yang mungkin berseberangan dengan kebijakan pemerintah, yang mungkin berbeda dengan kepentingan lembaga akreditasi dan lembaga lain yang berpengaruh. Jangan PP Muhammadiyah kan nggak punya tenaga, yang punya tenaga itu UMS, FKIP UMS, langsung aja. Saya harapkan tadi didiklah anak-anak mata kuliah ke homeschoolingan. Bagaimana menciptakan sebuah homeschooling. Jadi anak-anak setiap 4 orang itu bahasa Inggris, ahli matematika, ahli bahasa Inggris, ahli agama, tarbiyah 1, matematika 1, bahasa Inggris, mungkin fisika 1, 4 orang, 5 orang dirikan homeschooling. Ya kan? Nanti ujiannya pakai ini, ujiannya pakai paket C, paket B, paket A gitu. Homeschooling kan begitu. Asal berkualitas itu bisa. Mata kuliah lain suruh baca sendiri anak-anak. Konsentrasi di STEM itu dan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Agamanya yang kuat juga ya. 2 bahasa jadi itu. Kita jadi sumber perubahan seperti zaman Ahmad Dahlan dulu. Ayo loh, FKIP sangat saya tunggu gebrakannya itu. Jangan gini-gini aja. Kalau dididik gini-gini aja, anak-anak nanti jadi pengangguran sarjana, meringis gitu ya. Didik itu. Nah, itu menimpa Gen Z. Ke homeschoolingan, kayak ke Muhammadiyah itu ya. Ada ke Muhammadiyah, itulah jadi ciri khas daripada lulusan UMS. Bisa mendirikan homeschooling. Yang keperawatan sudah jenuh, buat ke keperawatanan, ya, ke home care. Yang ekonomi buat apa banyak ya, mata kuliah kewirausahaan, yang teknik, arsitek, hukum, psikologi. Psikologi itu bisa buat sekolah homeschooling juga. Seneng loh itu punya anak diasuh orang psikolog itu, kelompok menengahnya tuh mau itu bayar mahal. Ada sekolahnya 1, tarbiyahnya 1, bahasa Inggrisnya 1, ahli matematika dan fisika 5 itu. Kumpul, tiap 5 orang mendirikan homeschooling 1. Muridnya 10, 20 aja. Sampai lulus, nanti buka lagi. Itu. Ada lowongan, gampang. Nek kepepet, orang murid itu gampang kok Pak. Gue sempritan yang dalan, wis urip Pak. Aku ngamati lah, orang muridnya gampang ya. Kenapa kita nganggur susah banget? Coba lihat ke perempatan itu. Coba dihitung Pak. Survei Pak. Suruh terjunkan anak skripsi juga jangan aneh-aneh. Skripsi jangan aneh-aneh. Menghitung pendapatan polisi perapatan. Itu sudah hebat lah Pak. Terbitkan. Itu mau itu orang Amerika baca Pak. Ojo aneh-aneh. Skripsi itu gampang.
Saya tuh bilang, kenapa sejarah Danusuman itu tidak diteliti oleh Fakultas Agama? Saya sudah bilang Pak Samsul, ngapain mikirkan yang susah-susah? Sejarah perkembangan Islam Danusuman, sejarah perkembangan Islam di Pasar Gede, itu kan bisa diulang 5 kali Danusuman. Berapa desa di Solo ini? Nanti terdokumentir semua. Mengulang-ulang kakak kelas, podo kabeh, ditunitin 100%. Aduh, kayak kurang ide aja. Kita ini kurang ide. Coba itu, yang FAI itu, turun. Itu dokumenter semua. Seluruh desa Indonesia ada berapa? Semua harus ada dokumentasinya. Itu sejarah perkembangan Islam desa itu. Siapa tokohnya, kapan masjid dibangun, bagaimana perkembangannya. Oh, itu sudah suatu pengetahuan yang hebat. Ya. Oh, rasa Fakultas Ekonomi, coba saya tanya, berapa penghasilan orang yang nyemprit di perempatan jalan? Tahu nggak? Nah, ini Pak Yuni ini muncul lagi. Nah, harus tahu itu. Turunkan mahasiswa. Berapa pendapatan juru parkir? Gampang orang murid. Harus diteliti. Berapa pendapatan sopir ojol? Aku pernah wawancara sopir ojol. Pak, sedino oleh berapa? Ya 300-400. Loh, kue lu hebat ya Bang dosen dah Pak. Masa? Iya. Dosen. Oh, aku Tapi yang lebih tinggi malah yang Bro, yang pengemis di itu, Bangjo itu malahan. Pengemis yang di Bangjo itu malah lebih tinggi lagi gitu. Ya. Itu kan parah berarti kan? Ya ojol lah, ojol. Iya, jangan. Yang kan yang jasanya Pak, print. Iya, ada anunya ya, ada jasanya kan. Harus ada pride lah ya. Tapi naik kepepet banget tua ya ngemis apa-apa lah ya. Pokoknya mau itu gampang. Pengangguran gue bocah yang salah guru nih. Ya kita introspeksi lah. Kenapa anak-anak tidak diajari mandiri? Baik, Prof. Waktunya hampir habis. Ya, ini ada ya. ini hampir terakhir. Oke, ini ya saya baru kesadaran ini ya belum lama. Wah, ini ternyata salah kita nih kurikulum. Itu biasa Fiqh Ma'arif, tiba-tiba ke UMS. Saya pada waktu akhir di UMS, Pak Bambang, kita harus mendirikan sekolah pengusaha. Lah itu level SMA atau level S1 Bu ya? Bu ya bersenyum-senyum ya level apa ya? Maksudnya tolong pikirkan gitu loh ya. Beliau mengamanatkan untuk dipikirkan. Lah maka itu saya buat ini buku Jihad Kewirausahaan. Coba ini anunya ya, bukunya. Tolong nanti dibeli di Suara Muhammadiyah. Oke. Kelihatan? Tanya, ini Prof, hampir terakhir Prof. Mengapa orang Islam yang kaya raya tidak mau meminjamkan sebagian hartanya kepada orang yang butuh modal yang halal, tidak riba? Ini saya kira ya. Monggo Prof. Itu masalah risiko aja. Banyak yang ngemplang loh umat kita ini. Sembrono juga. Saya anjurkan itu melalui lembaga perbankan umat atau lembaga koperasi, tapi itu tadi jangan mahal. Sudah memakai nama Islam itu jangan mahal, harus ada unsur menolong. Semi sodako. Misalnya bunga di luar itu 5%, malah beri 4%. Menurut sudah menggunakan nama Islam, harus semi sodako, tujuannya memperbanyak pekerjaan. Dan yang paling bagus itu negara. Bank-bank negara itu harus bersifat jangan cari untung. Itu kan bank milik negara. Dan negara harus melopori hal ini. Yang penting banyak pekerjaan di tengah umat. Entah waktunya ya. Belum, Bro. Ya, ini terakhir, Bro. Terakhir. Lain kali. Terakhir, Bro. Satu lagi aja ini. Internet itu sudah lama, 30 tahun lebih ini dari Pak Yuni. Roadmap-nya untuk memakai sebagai alat perubahan, bagaimana? Lawang di prodi saja, software di statistik masih memakai yang itu saja. Membajak lagi. Pembahasan kan elektis saja, respon spontan dari berbagai fenomena. Lalu jebule malah gampang kabeh jadi. Enggak, internet ini masih berlangsung. Saya kan bilang, dulu kalau kita beli produk Cina harus melalui distributor sesama Tionghoa. Sekarang dengan Alibaba, kita lihat Alibaba langsung pergi ke Cina, cek pabrik, beli langsung. Memotong mata rantai langsung peer to peer. Kan dapat barang produk murah.
ya kan? Itu kesempatan ekonomi luar biasa. Nanti ke depan Tionghoa dan pribumi itu akan sejajar karena kulaan sama-sama ke Cina, gitu loh. Terus setelah itu ngassembling, terus mulai memproduksi juga. Cina kan buruhnya makin lama makin mahal. Sekarang buruh Cina sudah lebih mahal dari kita. Nanti Indonesia akan jadi tempat produksi yang menarik. Itu pribumi umat Islam harus sudah siap. Sekarang masa perdagangan beli dulu dari Cina. Sekarang sudah dibuka. Uang PP Cina itu 10 juta wis oleh modalnya. Gitu loh. Tolong ini anak-anak dibuka. Perguruan tinggi mempelopori dulu. Beli-beli alat lab, alat-alat belajar, apa itu media-media belajar langsung dari Cina aja. Nanti mahasiswa akan mengikuti. Jadi keuntungan internet itu memotong mata rantai. Masalah aplikasi software itu karena tadi membaca karena mahal ya. Gajinya ora cukup. Software statistik SPSS 15 juta, gajinya 15 juta, iya. dosen beli segitu. Gajinya kurang ya. Terus Pak ya, mana ya? Saya kira cukup nggih. Monggo Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ya, mudah-mudahan diambil apa ya saripatinya ya. Jangan formalitas untuk takut tidak nanti naik pangkat lah pengajian masa begitu ya. Cari manfaat supaya umat ini maju gitu loh ya. Termasuk Bapak Ibu mendidik anak-anak Islam di WMS, landasilah niat suci memajukan umat. Memajukan umat. Insya Allah itu barokah berpahala. Baik, matur suwun Prof. Apa yang disampaikan, saya kira tadi Prof. Bambang sudah berbicara panjang lebar mengenai ekonomi umat sampai memprediksi bahwa umat ini saya kira siap ya untuk menghadapi era Indonesia Emas 2045. Artinya Indonesia sudah tidak lagi Tolong hasil pengajiannya taruh di YouTube ya. Monggo. Taruhlah di YouTube. Nah, ya. Bermanfaat. Dan saya kira nanti oleh wong tua, bundelannya wong tua. Bundelannya wong tua oleh. Karena itu nanti silakan disimpulkan sendiri dan saya kira cukup. Iya. Sudah. Monggo Pak Yuni. Enggak Pak Imron. Monggo enggak Pak. Kok. Enggak. Oh enggak. Oke, baik. Saya kira cukup, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Bambang dan Kak Imron. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan series ke-42. Semoga dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir nih yakni penutupan, nanti kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof. Bambang Setiaji.